Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa TV Edu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiallahu an pernah memberikan nasihat, ma min abdin taraka syai'an lillahi illa abdalahu Allahu bihi ma huwa khairum minhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka niscaya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Alkisah pada masa tabi'in, di sebuah daerah di Damaskus di Syria, tinggallah seorang ulama yang bernama Syekh Salim Al-Masuti. Beliau adalah ulama yang zuhud, yang hidupnya dicurahkan untuk memperjuangkan agama Allah. Beliau makan kalau ada makanan, dan kalaupun tidak ada makanan maka beliau pun berpuasa. Beliau tinggal di masjid dengan seorang pemuda, di mana pemuda ini juga pemuda sebatang kara, miskin papa, tidak punya sesuatu pun untuk dibanggakan. Suatu hari, Syekh Salim Al-Masuti dengan pemuda ini sudah 2 hari berturut-turut melakukan puasa, karena tidak ada sesuatu pun yang bisa dimakan. Sampai malam harinya, si pemuda ini sudah tidak tahan, saking rasa lapar yang begitu menggigit dan perut yang terasa sangat melilit. Akhirnya dia putuskan untuk keluar rumah. Dia panjat rumah, dari rumah pindah ke rumah satunya, sampai kemudian dia mencium bau masakan yang sangat harum. Dia lihat ternyata di bawah ada seorang wanita yang sedang tertidur. Pelan namun pasti dia turun menghampiri panci masakan tersebut. Kemudian dia buka, ternyata isinya adalah terong yang sudah matang. Kemudian dia gigit itu terong karena saking rasa lapar yang menggelora di dalam badannya. Ketika dia mau telan, ternyata dia teringat beristighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim. Kemudian dia menyadari bahwa dia telah melakukan 3 kesalahan sekaligus, yaitu masuk ke dalam rumah orang tanpa izin, kemudian berniat mencuri makanannya, yang ketiga adalah makan dari makanan yang haram. Segera dia letakkan kembali terong itu, kemudian dia panjat tembok dan kembali ke masjid. Malam itu dia tidur dalam kondisi kelaparan yang sangat. Pagi harinya ketika Syekh Salim Al-Masuti selesai memberikan pelajaran, tiba-tiba datanglah seorang wanita menghampiri Syekh kemudian berbicara sesuatu. Dipanggillah si pemuda tadi. Wahai pemuda, ta'ali ke sini. Bukankah kamu belum menikah? Benar wahai guru. Maukah kamu menikah? Wahai guru, saya ini hidupnya susah. Untuk makan saja tidak ada, bagaimana nanti saya menghidupi istri saya? Maka kata syekhnya, ini ada wanita janda, sudah ditinggal mati oleh suaminya, dan sekarang masa iddahnya sudah selesai. Kalau kamu mau bersedia, maka aku nikahkan kamu dengan dia. Akhirnya pendek kata dinikahkanlah si pemuda ini dengan janda tadi. Sekarang kalian sudah sah menjadi suami istri, silakan dipegang tangan istrinya, kemudian kembalilah kamu ke rumahnya. Berjalanlah dia dengan istrinya ke rumah tersebut. Rumah demi rumah dilewati, sampai kemudian dia berhenti pas di rumah yang tadi malam dia panjat temboknya. Mau masuk dia ragu-ragu mengingat peristiwa tadi malam. Sampai kemudian istrinya bilang, wahai kakanda, masuklah, kau telah menjadi suamiku. Akhirnya dia masuk. Di dalam istrinya bertanya lagi, apakah anda lapar? Oh ya, tentu saja, saya 2 hari sudah tidak makan. Akhirnya dia ke dapur, kemudian dibukalah panci. Terkejut dia, heran, kenapa terong ini kok ada bekas gigitannya? Akhirnya si pemuda tadi sambil menangis terisak berkata kepada istrinya, wahai adinda istriku. Dia ceritakanlah kronologis daripada kejadian semalam. Maka si istri kemudian berkata, subhanallah, berkat sifat amanah dan ketakwaan Anda, Allah telah menyelamatkan Anda dari berbuat maksiat dan dosa. Dan subhanallah, Anda telah meninggalkan barang yang haram,
terong ini tadi malam haram, sekarang terongnya, pancinya, pemilik terongnya, bahkan rumahnya menjadi halal karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apalagi puasa. Puasa ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang haram, yang halal saja, kalau belum waktunya janganlah dinikmati. Makanan lezat, minuman yang sangat enak, kalau belum waktunya janganlah dinikmati. Suami istri halal, kalau belum waktunya janganlah didekati. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajibi." Sesungguhnya seluruh amalan anak keturunan Nabi Adam itu untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Puasa ini kata Allah untukku. Dia meninggalkan yang halal untukku, dia meninggalkan yang haram untukku. Wa ana ajibi, dan aku sendiri kata Allah spesial akan membalas pahalanya. Oleh karena itu, ketika kita dilatih dalam puasa ini untuk menjadi orang yang bertakwa, Allah Ta'ala dalam surat At-Talaq berfirman, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan rezekinya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari jalan yang tidak pernah dia sangka. Puasa melatih kita menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita jalankan pada tahun ini menjadikan kita betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga kita berhak untuk mendapatkan janji Allah dalam surat Al-Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawat uiddat lil muttaqin. Bagi orang-orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah, pertama mendapatkan magfirah ampunan, yang kedua mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.